Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil azim, al-wahidil ahadil hayyil qayyumir rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ala kulli syai'in alim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadallahu bihi man hada ila ahsani siyar wa dafa'a bihi amman ittaba'ahu kullal afati wa syarri wa dhair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfuzu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Jami' Thayyibah yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sama kita hormati segenap DKM Masjid Jami' Thayyibah. Kita doakan agar beliau senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam memakmurkan masjid kita tercinta ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ba'da sholat subuh berjamaah kita melaksanakan kajian rutin. Pada kesempatan pagi hari ini kami diamanahkan untuk sekedar mengisi, menasehati diri pribadi dan juga untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Pada hari ini kita berada di awal bulan Sya'ban, satu bulan yang memang menjadi bulan yang istimewa di dalam agama kita. Sebagai pengantar sebelum kita membahas materi pada hari ini mengenai satu hal yang sangat sederhana tetapi menjadi penting untuk kita, yakni terkait dengan masalah niat. Kita akan membahas sedikit tentang masalah tahsinun niyah. Jadi bagaimana kita memperbaiki niat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, karena perkara niat ini adalah amalul qalbi. Ya, jadi ini adalah pekerjaan hati yang kadang dikatakan niatul mukmin khairun min amalih. Jadi niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal pekerjaannya sendiri, karena niat ini adalah kerjaan hati, sedangkan amal berupa praktik itu adalah amalul jawarih, di pekerjaan anggota tubuh, di mana esensi daripada amalul jawarih itu ada pada amalul qalbi, yakni kerjaan hati. Sebelum kita membahas itu, sedikit kita mereview terkait dengan keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Dikatakan oleh ulama bahwa man lam yazra' fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yahsud fi Ramadan. Siapa orang yang tidak menanam di bulan Rajab, maknanya menanam kebaikan, kemudian dia tidak menyiram di bulan Sya'ban, fa kaifa yahsud fi Ramadan, bagaimana dia akan menuai panennya, memetik panennya di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan dalam beberapa hari ke depan, maka kita perlu siapkan jauh-jauh hari di bulan Rajab Sya'ban. Maka untuk itu innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasha'ab minhu khairan katsira.
Sesungguhnya dikatakan dia bulan Sya'ban karena di dalamnya yatasya'ab, bercabang-cabang banyak kebaikan yang berada di bulan Sya'ban. Di antaranya ada beberapa hal penting terjadi di bulan Sya'ban, bahwa perintah berselawat kepada Nabi itu turun pada bulan Sya'ban. Satu ayat yang sangat masyhur yang sudah kita sama hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56 ini turun pada bulan Sya'ban. Sehingga Sya'ban ini juga dikatakan sebagai syahrun nabi. Pun ada peristiwa yang tidak kalah penting di bulan Sya'ban ini. Kita tahu ada peristiwa dengan kita kenal dengan tahwilul qiblah, yakni proses perpindahan kiblat, ya, dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya, kemudian Allah pindahkan ke Makkah Al-Mukarramah di mana kiblat kita adalah Ka'batul Musyarrafah. Itu juga terjadi di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah selalu menengadahkan tangannya memunajat kepada Allah untuk dipindahkan Ka'bah atau kiblat ke Ka'batul Musyarrafah. Juga terjadi juga di bulan Sya'ban ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dilaporkan amal-amal manusia itu juga di bulan Sya'ban, atau yang kita kenal dengan Raf'ul A'mal. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan hari demi hari di bulan Sya'ban ini, ya, sebagai sarana kita untuk menjemput keberkahan, sebagai sarana kita untuk mendapatkan fadilah atau nafahat yang ada di bulan Ramadan. Maka masuklah kita pada materi kita mengenai tahsinun niyah, bahwa satu hadis yang sangat masyhur yang memang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaih. Bahwa perkara niat ini adalah perkara yang sangat penting, ya. Hadirnya kita di masjid ini itu biqadri niyah, tergantung daripada apa yang memang kita niatkan. Amaru ummati ma baina sittina wa sab'in, ya. Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Umur yang dalam secara kuantitas, ya, itu tidak seberapa panjang dibanding dengan umur umat Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama ini mengajarkan kepada kita bahwa umur yang begitu terbatas ini, karena kita tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan ibadah, baik itu ibadah yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah yang memang di dalamnya ada kewajiban sunnah, maka senantiasa kewajiban sunnah atau perkara-perkara yang mubah kita niatkan dengan niat-niat yang banyak. Kenapa? Karena satu ibadah ketika itu diniatkan dengan niat-niat yang banyak, maka pahalanya pun akan berlipat. Sehingga kenapa perkara niat ini menjadi hal yang penting? Karena di situ yang pertama qabulul a'mal, ya, syarat diterimanya amal ibadah itu adalah tergantung daripada niatnya. Ya, zahirnya mungkin dia sholat, ya, zahirnya mungkin dia bersedekah, tetapi batinnya siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Maka untuk itu perlulah kita menjaga hati kita ini agar terus tidak tergelincir hati kita niatnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan manusia sehari semalam itu setidaknya
terbagi menjadi 4 macam. Amalan manusia setidaknya sehari semalam terbagi menjadi 4. Ada yang bersifat ketaatan kepada Allah, ada yang bersifat mubahat, perkara-perkara yang mubah, ya, artinya dikerjakan tidak mendapat pahala, ya, tidak dikerjakan pun tidak berdosa, itu mubah. Ya, ada juga yang bersifat abasiyat. Ya, abasiyat ini perkara yang sia-sia saja. Ya, yang kita lakukan itu sia-sia. Kemudian ada yang munkarat, artinya munkarat ini sudah masuk pada tahapan kemaksiatan. Nah, perkara yang taat wal mubahat, inilah yang memang harus selalu kita upayakan agar apa yang kita lakukan ini itu senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, ulama-ulama itu memberikan tips kepada kita, niatkanlah dengan niat-niat yang banyak. Karena yang kedua, perkara niat ini adalah penting selain dia karena qabulul a'mal, syarat diterimanya amal ibadah ini, dia juga masuk ke dalam tadha'afu thawab, berlipat-lipat pahala itu tergantung daripada niatnya. Maka ulama-ulama ketika beliau mengarang sebuah kitab, ya, ketika beliau mengarang buku, ya, ataupun ilmu-ilmu yang memang beliau tulis, selalu beliau itu mencantumkan, ya, di awal muqaddimah karangan kitabnya itu, ya, dengan kata-kata wa arjullaha ikhlasul amal. Dan aku berharap kepada Allah agar apa yang aku lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ketika aku mengarang kitab maka aku akan wajibkan hadis tentang masalah niat ini selalu berada pada bab, setiap bab yang memang beliau tulis. Ya. Jadi berapa banyak orang yang memang berbuat beribadah kepada Allah karena orientasinya bukan lillahi ta'ala, ya sudah hilang daripada apa yang ia perbuat. Maka di sini banyak ulama berkata, ya, aqwal ulama aniniyah, banyak perkataan-perkataan ulama ini perkara tentang niat. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, Al-Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan rubba amalin saghirin ta'azzamahu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Ya, ini menjadi satu renungan buat kita, ya, agar apa yang kita buat ini, ya, senantiasa orientasinya hanya kepada Allah. Karena ketika kita beribadah kadang-kadang niatnya udah betul dari awal, tetapi dalam prosesnya tergelincir. Maka balikin lagi itu, ya, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan relnya, sehingga apa yang kita lakukan selamat di hadapan Allah. Nah, Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tetapi dia bisa besar di hadapan Allah karena permasalahan niatnya. Ya, amalan itu kecil. Semisal ada orang yang memang dia hanya sekedar menginfakkan, ya, 2 ataupun 3 bungkus nasi, ya, nasi box untuk Jumat berkah. Tetapi niat dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sudah dipersiapkan dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal. Tujuan dia adalah memang itu. Ya. Hal itu mungkin tidak seberapa besar dibanding orang-orang yang mempunyai keuangan yang cukup mapan. Tetapi hal kecil itu bisa besar di hadapan Allah karena perkara sebab niat yang benar. Ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah, berapa banyak amalan yang kecil tetapi karena niatnya ikhlas benar karena Allah, maka dia bisa menjadi besar di hadapan Allah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan amal ibadah seseorang sekalipun itu kecil. Dan sebaliknya, waruba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar tetapi dia bisa kecil di hadapan Allah, atau bisa saja tidak ada pahalanya di hadapan Allah karena salah niatnya.
Sebagai contoh misal, ya, amalan ibadah haji, amalan ibadah umroh, itu adalah ibadah yang sangat besar karena di dalamnya ada ibadah jasmaniyah, ya, ibadah fisik, ada ibadah maliyah, ada ibadah harta di situ, ya, yang memang membutuhkan ekonomi, ya, membutuhkan keuangan yang cukup, ya. Di situ juga ada amalul qalbi, amalan hati. Tetapi ketika dia melaksanakan haji, ketika dia melaksanakan umroh, tetapi umrohnya, hajinya dia lakukan hanya sekedar untuk mendapatkan status sosial di masyarakat, atau ingin dipuji oleh masyarakat, atau dia mengambil niat untuk mendapatkan al-jah, ya, artinya kedudukan dipandang oleh masyarakat, ya, bukan tujuannya adalah untuk menjalankan manasik haji dan umrah karena Allah, maka itu semua adalah menjadi kecil di hadapan Allah. Bahkan bisa tidak jadi apa-apa di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah niatnya. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan amalul qalbi. Ya, amalul qalbi artinya apa? Amalul qalbi ini, ya, niat ini adalah perkara hati, kerjaan hati kita. Ya, kerjaan hati kita. Maka, ya, ketika kita hadir ke majelis taklim, kita hadir ke majelis ilmu, kita hadir ke masjid, apapun itu, maka yang pertama yang memang harus kita lakukan, luruskan niat kita. Hari pagi ini kita hadir di masjid, ya, ya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita hadir untuk melaksanakan kajian bersama, maka diantaranya ulama-ulama diantaranya saya kutip daripada kitab An-Niyat, ya, karya Syekh Sa'id, ya, beliau mengatakan kalau kita ke masjid setidaknya perlulah kita tanamkan beberapa niat, ya, sehingga satu kerjaan yang kita lakukan ini pahalanya bermacam-macam, ya, karena kita ini adalah, ya, jamaah Masjid Jami At-Thayyibah yang memang rutin menghidupkan, memakmurkan masjid kita ini dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Maka perlulah ketika kita dari rumah ini hadir untuk ke masjid, niatkan dengan beberapa macam niat, sehingga satu kerjaan yang kita lakukan pahalanya berlimpah-limpah di hadapan Allah. Kenapa? Ya, karena memang kita adalah masih dalam tataran awam, ya. Ini ketika kita beribadah memang kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ banyak, ya, al-ikhtilaf, ikhtilafun niyah ilal masjid, ya. Jadi banyak macam-macam niat yang memang itu bisa kita lakukan ketika kita masuk masjid. Maka hadirin rahimakumullah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan menghadiri masjid, ya, ketika kita akan ingin masuk ke dalam masjid ini ataupun dimanapun berada kita ingin masuk ke masjid, maka setidaknya niatkanlah yang pertama bahwa hadirnya kita, ya, ke masjid ini adalah yanwi ziyaratul jalil jalla jalalu fi baitih. Ya, jadi kita niatkan dari rumah, dari tempat berada kita berangkat, kita ke masjid, yang pertama kita niatin, Bapak Ibu, adalah untuk mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ziarah, ya, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal masjida baitullah. Karena bahwasanya masjid ini adalah rumahnya Allah. Ya, wa anta Abdullah, dan kita ini adalah hambanya Allah. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan, tidak semua orang itu dimudahkan langkah kakinya menuju masjid, Bapak Ibu. Ya, berapa banyak orang di luar di sana yang memang Allah tidak gerakan kakinya untuk masuk ke dalam masjid. Ya, mungkin kalau kita hitung lebih banyak yang di luar masjid ketimbang mereka yang memang sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena orang-orang yang memang masuk ke dalam masjid adalah orang-orang yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala undang ke rumahnya. Ya, kita ini alhamdulillah pada pagi hari ini mendapatkan privilege dari Allah. Kita termasuk orang-orang yang diundang oleh Allah untuk berada menjadi tamu di rumahnya.
Karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Logikanya begini Bapak Ibu, kita kiaskan. Ketika kita mempunyai satu kegiatan di rumah, ya, taruhlah misalnya kita mengadakan walimatul arus, ya, haflah pernikahan anak kita, ya, apakah semua orang yang kita kenal, ya, apakah semua orang yang kita kenal itu semua kita undang? Kan tidak semua, ya, ada orang-orang yang memang kita seleksi, ada orang-orang yang memang menjadikan kita, yang kita prioritaskan mereka untuk hadir ke rumah kita. Ya, ketika kita bikin acara ataupun apapun itu, ya, ada orang-orang yang memang kita prioritaskan, kita khususkan, yang memang kita undang. Tidak semua orang-orang yang memang kita kenal. Nah, begitu pula ketika ada orang yang memang hadir, mampu menghadirkan dirinya ke masjid, adalah memang orang-orang yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala undang dirinya untuk berada di rumahnya. Nah, ini adalah satu keistimewaan, satu nikmat yang besar. Ya, satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika memang kita mampu untuk hadir ke masjid, memakmurkan masjid, sholat berjamaah dan ngaji bersama di masjid. Ini nikmat Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hanya kenikmatan jasmani, tetapi kenikmatan hadir di tempat seperti ini, ya, ngaji bareng, berada di masjid. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan memang perlu kita syukuri. Dan semua itu, ya, kudrah dan iradanya Allah, bukan kita semata-mata yang memang mampu menghadirkan diri kita ke masjid, tapi memang Allah Subhanahu wa taala gerakan kita. Itulah yang disebut dengan taufik. Ya, ya. Apa itu taufik? Ya, keadaan kemampuan kita untuk menggerakkan hati kita menjalankan apa yang memang ada dalam petunjuknya. Ya, biasanya kita tahu ya bahwa Ahad pagi ada kajian subuh. Itu kita sudah sama dapat hidayahnya. Tapi tidak semua orang yang dapat petunjuk itu mempunyai taufik, Bapak Ibu. Ya. Khalqu qudrah 'ala ta'ah itu ya. Kemampuan untuk melaksanakan ketaatan itulah taufik. Yang memang tidak semua orang itu mampu ataupun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah, karena masjid adalah, ini adalah rumahnya Allah. Kemudian kita di sini adalah menjadi tamu-tamunya Allah. Maka fahakul mazur ayyukrimaz zair. Ya, maka kewajiban daripada tuan rumahlah yang memuliakan tamunya. Ya, maka kita berada di masjid ini, ya, di Baitullah ini, maka kita menjadi tamunya Allah. Maka jangan khawatir Bapak Ibu, nanti Allah akan menjamu kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bisa saja kita istiqomah di masjid, ya, Allah kasih keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kita hadir rutin di masjid, bisa saja nanti Allah jamu kita dengan rezeki yang berlimpah di tempat kerja kita. Ya, di tempat kita berada, atau di tempat kita kuliah, atau di tempat kita sekolah, atau mungkin di rumah tangga. Ya, kenapa? Karena itulah yang memang jamuan dari Allah yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuknya, yang memang terkadang kita nggak sadar dengan hal itu. Ya, kadang kita nggak sadar dengan hal itu, sehingga kembali kepada niat tadi, bahwa ketika kita hadir ke masjid, maka niatkanlah bahwa kita akan menziarahi Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan niat yang tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjamu kita dengan pahala, limpahan dan keberkahan yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah keberkahan yang kita dapat. Di antaranya adalah wasilah daripada kita rutin hadir ke masjid, memakmurkan masjid. Hadirin rahimakumullah. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah ketika kita masuk masjid, ya, maka niatkanlah bahwa hadirnya kita di masjid ini, ya, untuk yanwil al izdiyada fima yahtashiru ahlul jannah alaihi fil mi'ad. Ya, kita niatkan kelak kita nanti akan dikumpulkan, ya, pada yaumul mahsyar, ya, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Ya, karena berjamaah ini adalah satu di antara
uh, kekuatan dan di dalamnya banyak keberkahan-keberkahan. Ya, maka dikatakan almaru alaman ahab, ya, bahwa orang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Ya, ketika kita hadir di masjid, maka kita niatkan agar kita di sini bertemu dengan orang-orang saleh dan kita berharap kelak nanti akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Karena mungkin ya di rumah kita sholat tidak khusyuk, ya, tetapi kita ketika berjamaah di masjid, ya, ketika kita hadir di masjid, kita menjadi khusyuk karena berjamaah dan kita niatkan pula bahwa ya kelak nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh yang memang sering hadir ke masjid. Maka inilah menjadi hal penting Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita masuk ke masjid maka niatkanlah dengan niat-niat yang seperti itu. Kemudian banyak sekali niat, ya, kami rangkum saja bahwa kita niatkan pula bahwa hadirnya kita di masjid ini yanwi imaratal masjid bi salatihi liyakuna mimman syahidallahu lahu bil iman wa bima au'ada wa'ada fayasiru min khawasihi wa ahlihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhidu lahu bil iman. Ya, maka kita niatkan ini adalah bagian daripada kita memakmurkan masjid. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Ya, jadi orang-orang yang memang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, karena saat ini ya masjid adalah bagian daripada sarana kita untuk berdakwah. Ya, tidak melulu kita harus menjadi seorang muballigh, tidak melulu kita harus menjadi seorang dai, tapi bisa kita berdakwah itu diantaranya adalah dengan memakmurkan masjid. Ya, sehingga hal ini menjadi penting untuk kita, bahwa perlulah kiranya kita niatkan ketika kita hadir ke dalam masjid ini, ya, kita niatkan diantaranya bagian daripada memakmurkan masjid. Ya, hadirin rahimakumullah, terakhir ya, mungkin ada pertanyaan setelah ini karena sampai dengan isyraq ya. Saya mengutip satu perkataan daripada Al-Imam Asy'arani, ya, di mana beliau mengatakan ini dalam kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah. Beliau mengatakan, wa minal qaumi man yanqalibul mubah bin niyyati shalihah ilal khair fayuthabu alaihi thawabal mandub. Ya, berapa banyak orang yang merubah niat perkara yang mubah dengan niat yang baik, maka itu diberikan pahala sunnah dalam dirinya. Contoh Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan tidur siang, ya, tidur ini adalah perkara yang mubah Bapak Ibu. Ya, perkara yang mubah. Karena apa? Karena kita nggak tidur nggak dosa. Ya, karena kita tidur pun nggak dapat pahala. Itu ya adalah perkara yang mubah. Mala yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, kan itu mubah ya. Nah, tetapi ketika perkara-perkara yang mubah kita niatkan untuk kebaikan, maka perkara yang mubah tadi bisa dapat pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi qailulah, ya, tidur siang agar nanti malam kita bisa bangun tahajud. Ya, maka perkara yang mubah tadi bisa dapat pahala. Kenapa? Karena diniatkan dengan niat yang baik. Ya, hari ini saya sarapan, ya, sarapan pagi, maka saya niatkan sarapan pagi ini agar badan saya sehat sehingga saya bisa beribadah kepada Allah. Maka perkara-perkara yang mubah, yang kalau memang itu nggak dapat pahala di sisi Allah, maka niatkanlah dengan niat-niat yang baik, maka itu ya bisa mendapatkan pahala-pahala yang sunnah. Ya, jadi apapun yang kita perbuat, karena umur kita terbatas, ya, karena umur kita terbatas, ya, sehingga ibadah kita pun terbatas, ya. Maka untuk itu perbanyaklah niat-niat baik kita dalam beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melakukan
mudha'afatus thawab. Ya, Allah akan berlipat-lipatkan pahala kita dengan sebab niat. Ya, sehingga natijah daripada kajian kita pagi hari ini, ya, atau kesimpulan daripada kajian kita pagi hari ini adalah aksirun niat, ya, fi ta'atika wa mubahatika, ya, atau aksirun niat fi ta'atina, ya, au fi mubahatina. Perbanyaklah niat-niat yang baik, ya, di dalam ketaatan-ketaatan kita. Perbanyaklah niat-niat yang baik, ya, di dalam perkara-perkara yang mubah kita, sehingga satu amalan yang kita lakukan bisa berlipat pahalanya karena niat-niat yang baik. Ya, karena hal inilah yang memang menjadi penting, ya, perkara hati, ya, karena itu menjadi prasyarat dari diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam masalah fikih, ya. Dalam masalah fikih umumnya perkara niat itu masuk ke dalam rukun. Ya, bagaimana niat ihram dia menjadi rukun haji, ya. Niat salat dia menjadi rukun salat, ya. Niat puasa dia menjadi rukun puasa, dan dia menjadi pembeda, ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, itu tergantung pada niatnya. Bahkan niat ini menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan dalam kaidah-kaidah fikih, sehingga prasyarat sahnya atau sah atau tidaknya satu amal ibadah itu harus ada rukunnya yang terpenuhi. Satu diantaranya adalah perkara niat. Ya, mungkin itu yang memang bisa kami sampaikan, ya, perkara niat. Maka untuk itu hadirin sekalian, ya, ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf, ya, sebagaimana misalnya Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau selalu menekankan untuk kita membersihkan hati kita, ya, untuk kita selalu meluruskan niat kita, mukhlishina lahuddina hunafa, ya. Ketika kita berbuat, maka yakinlah itu apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, dan insya Allah itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.